Bab 2561. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Gunung Xianghu penuh dengan hutan layu dan tulang di mana-mana, dipenuhi roh jahat. Di puncak gunung, segumpal awan gelap menyelimuti, menghalangi sinar matahari. Semakin jauh Anda pergi ke pegunungan, cahayanya akan semakin gelap, memberi Anda perasaan seperti memasuki kegelapan. Menyeberangi gunung tulang abadi dan memasuki hutan hati abadi, cara tercepat adalah dengan mendaki puncak gunung. Karena dia ingin pergi ke gunung tulang abadi, Lu Chen secara alami memilih jalan pintas tercepat. Tidak peduli dia takut atau tidak, itu semua untuk menakut-nakuti orang. Kalau ada makhluk jahat yang muncul langsung dibunuh saja, mungkinkah akan dimakan makhluk jahat itu? Ini adalah dunia rahasia yang eksklusif untuk makhluk surgawi. Tidak peduli monster macam apa yang ada, mereka semua termasuk dalam level peri, tidak peduli seberapa kuat mereka, mereka akan dihancurkan olehnya. Gunung tulang abadi, tekanan abadi sangat besar, semakin tinggi Anda mendaki, semakin besar tekanan abadi. Lu Chen bahkan menggunakan langkah ringan, dan kecepatan mendaki gunung masih belum cepat, dan keadaan yang relatif normal menjadi sangat lambat. Lu Chen membutuhkan waktu 1 jam penuh untuk mendaki lereng gunung, tetapi energi abadi terkuras banyak, jadi dia harus duduk bersila di tempat dan berlatih 9 naga Gui Yi Jue untuk memulihkan energi abadi yang dikonsumsi. Roh peri di alam rahasia hati peri sangat kuat, lebih murni dari roh peri di luar, dan termasuk tempat yang bagus untuk berkultivasi. Sangat disayangkan waktu pembukaan alam rahasia hati peri hanya 1 bulan, dan ada banyak peluang di dalamnya, dan masih ada peluang besar. Di mata Lu Chen, peluang kecil bukanlah apa-apa, dan tidak masalah apakah Anda menemukannya atau tidak. Namun Anda tidak boleh menyerah pada peluang besar, meskipun peluangnya tidak besar, Anda harus mencarinya. Kalau tidak, dia pasti akan menganggap tempat ini sebagai tempat pelatihan jangka panjang. Jika kamu tidak menerobos Yuanxian, kamu tidak akan pernah keluar. KKK, tiba-tiba, terdengar suara aneh di dekatnya, seolah-olah banyak tulang yang saling bertabrakan. Pada saat itu, kabut jahat naik dengan hebat, dan lingkungan sekitar menjadi kacau, tapi benda berbentuk garis putih samar-samar muncul di kegelapan. Hal-hal jahat akan datang. Lu Chen mengerutkan kening, segera menghentikan latihannya, bangkit dari tanah, dan melihat sekeliling. Panggilan, cakar tulang besar berjari 5 muncul dari kegelapan, menerobos tekanan abadi, dan meraih Lu Chen. Hancurkan dunia. Lu Chen telah berjaga untuk waktu yang lama, dan segera menggunakan keterampilan tempurnya, dan tinju sisi keluar untuk menemui cakar tulang yang aneh itu. Ledakan, sebuah tinju mengenai cakar tulang jari, dan terdengar suara keras yang mengguncang seluruh gunung Xianghu. Saat berikutnya, kekuatan tinju menghancurkan kekuatan menggenggam, tinju tersebut menghancurkan 1 cakar tulang jari, kekuatan tinju tersebut bergetar, dan 4 cakar tulang jari lainnya terguncang hingga terpisah. Tanpa membuka penglihatannya, Lu Chen dapat mengalahkan master di puncak makhluk surgawi dengan 1 pukulan. Namun, meskipun kekuatan kejahatan yang datang tiba-tiba kuat, itu hanya sedikit lebih kuat dari puncak umum keabadian surgawi, dan tidak keluar dari kategori keabadian surgawi. Namun, di bawah Mie Xikuan, makhluk jahat itu hanya diledakkan dengan 1 cakar tulang jari, bahkan tubuhnya tidak diledakkan, dan bahkan 4 cakar tulang jari lainnya tidak hancur. Bisa dibayangkan tubuh makhluk jahat itu sangat kuat, dan pertahanannya sangat tinggi. Mengaum, makhluk jahat itu meraung, tetapi tidak terus menyerang, tetapi melarikan diri dengan cepat, seolah-olah dia sangat takut dengan kekuatan Lu Chen. Raungan ini agak familiar. Lu Chen buru-buru mengejarnya, menerobos kabut jahat, dan samar-samar melihat penampakan umum punggung makhluk jahat itu. Tubuh makhluk jahat tidak memiliki jejak daging dan darah, tetapi terdiri dari tulang putih yang tak terhitung jumlahnya. Punggungnya seperti singa liar, tingginya beberapa kaki dan memiliki tubuh yang sangat besar. Makhluk jahat itu bukanlah binatang peri, tapi binatang tulang. Binatang tulang sangatlah langka, dan menurut legenda, mereka hanya dilahirkan di lingkungan yang paling jahat. Terlepas dari dunia fana atau negeri dongeng, tidak ada lingkungan jahat untuk kelahiran monster tulang. Tanpa diduga, ada lingkungan seperti itu di alam rahasia hati peri, yang sungguh mengejutkan. Selama monster tulang yang melarikan diri itu besar dan kuat, itu jelas merupakan monster tulang dewasa, dan master abadi puncak biasa bukanlah lawannya sama sekali. Lu Chen tidak ingin melepaskannya,
jangan sampai ia terus menyakiti orang, jika tidak, dari mana datangnya tulang-tulang di seluruh gunung itu. Namun, monster tulang itu lahir di Gunung Xiangou, beradaptasi dengan tekanan abadi yang tinggi di sini, dan berlari sangat cepat. Namun, Lu Chen ditekan oleh tekanan abadi. Bahkan jika dia mempercepat Yu Guangbunya secara ekstrim, dia tidak dapat mengejarnya. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat bagian belakang tulang binatang itu semakin menjauh. Sungai es. Tiba-tiba, terdengar teriakan centil dari depan, dan suara familiar itu membuat hati Lu Chen bergetar. Dalam kegelapan, cambuk peri yang berkilau dengan cahaya perak terlempar keluar, langsung mengenai kepala tulang binatang itu. Pada saat itu, suhu rendah yang tak ada habisnya menyebar dengan cepat, dan meskipun mereka berjauhan, mereka masih bisa merasakan dingin yang menusuk tulang. Cambuk peri ada di mana-mana, di dunia es dan salju, dengan radius 10 mil, tanahnya tertutup es. Mengaum, binatang tulang itu menjerit ketakutan, seolah-olah dia sangat takut pada Laidu, dan buru-buru menghindar ke samping. Tak berdaya, ia melarikan diri dari Lu Chen, ketika pendatang itu melakukan serangan mendadak dari depan, benar-benar mengejutkannya. Meskipun ia bereaksi dengan cepat, cambuk peri telah terayun di depannya, dan ia tidak dapat menghindarinya sepenuhnya. Kepalanya menghindari pukulan fatal, tetapi tubuh tulang kirinya tidak dapat menghindarinya, dan ditampar tepat oleh cambuk peri. Pada saat itu, bagian tubuh tulang yang terkena cambuk peri diserang oleh suhu rendah yang tak ada habisnya, dan langsung membeku menjadi es, dan seluruh tubuh tulang kiri membeku sepenuhnya. Aduh, binatang tulang itu menjerit, tidak berani melawan, menyeret separuh tubuh tulangnya yang membeku ke samping. Namun separuh tulang tubuhnya membeku, bagaimana bisa berlari cepat? Pada saat ini, di mata Lu Chen, kecepatan larinya seperti kura-kura yang merayap, dan ia dapat mengejarnya dengan santai. Tetapi Lu Chen tidak bermaksud mengejar dan membunuh, tetapi menatap sumber cambuk peri, mencari orang yang memberikannya. Sangat disayangkan kabut jahat di sekitarnya tebal, dia hanya bisa melihat cambuk peri ditarik kembali, tetapi tidak dapat melihat pemilik cambuk peri melalui kabut jahat. Dia tahu siapa orang itu. Orang itu pergi dengan sedih pada hari pernikahannya, yang tidak menempatkannya dalam dilema, juga tidak menempatkannya pada posisi yang memalukan. Setelah memasuki alam abadi, dia sangat ingin bertemu orang itu lagi, tetapi dia tidak pernah memiliki kesempatan. Dia tidak pernah menyangka bahwa ketika dia bertemu orang itu di alam rahasia hati abadi, dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Linghua, Lu Chen berseru, tetapi ada keheningan di balik kabut jahat. Dan dia tidak mendapat tanggapan apapun. Percuma kalau kamu tidak bersuara. Suaramu familiar sekali. Bagaimana mungkin aku tidak tahu itu kamu? Saya juga mengetahui suhu yang sangat rendah dari tubuh roh es. Saat Anda melepaskan suhu rendah tersebut, Anda harus tahu bahwa Anda telah terpapar. Bing He, keterampilan tempur tingkat menengah dari dunia fana, kekuatannya sangat berkurang di negeri dongeng. Aku tidak menyangka kamu masih menggunakannya di negeri dongeng. Melihat kabut jahat yang tebal, Lu Chen tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan terkejut, tidak, kekuatan penggunaan gletsermu tidak berkurang tetapi meningkat. Binatang tulang itu sangat kuat, tapi itu dibekukan oleh cambukmu, apa yang terjadi? Tidak peduli apa yang Lu Chen katakan, masih ada keheningan di balik kabut jahat, dan tidak ada yang menjawab. Bang bang bang. Pada saat ini, tulang binatang itu tiba-tiba meledak dengan kekuatan jahat, dan terjadi ledakan dari tubuh tulangnya. Bagian beku dari tulang binatang itu ditusuk oleh kekuatan jahat, dan bongkahan es besar meledak. Dengan pecahnya segel es, batasan binatang tulang itu semakin berkurang, mobilitasnya menjadi lebih kuat, dan tindakannya menjadi lebih cepat. Linghua, jangan pergi, tunggu sampai aku membunuh binatang ini dulu. Lu Chen tidak ingin melarikan diri oleh monster tulang itu. Setelah meninggalkan sepatah kata pun, dia mengambil langkah besar dan dengan cepat mengejar monster tulang itu. Dia menyusul monster tulang itu dan menghalangi jalan monster tulang itu. Pada saat itu, Lu Chen akhirnya bertemu langsung dengan monster tulang itu, dan akhirnya melihat wajah asli monster tulang itu. Justru karena dia melihat wajah binatang tulang itulah Lu Chen benar-benar tercengang. Binatang tulang itu berwajah unicorn, dan ternyata itu adalah tulang unicorn. Seekor unicorn tulang besar yang ganas. Tulang unicorn bukanlah binatang suci murni, sama seperti 5 binatang perang unicorn Mingyue, mereka semua adalah binatang setengah dewa. Apalagi tulang unicorn ini sudah tumbuh menjadi dewasa, dan masih berada di puncak urutan keempat.
Unicorn tulang dewasa sangat jahat dan memiliki kepribadian stereotip. Mereka tidak bisa dipelihara dan sulit dijinakkan. Jika tidak, Lu Chen akan mengambil kembali tulang unicorn itu dan memberikannya kepada Ming Yue sebagai binatang perang ketujuh. Ming Yue adalah master binatang unicorn alami. Setiap kali dia memanen item unicorn baru, dia akan membangkitkan vena bela diri unicorn baru, dan kekuatannya akan meningkat 1 poin, membuat kekuatan tempurnya lebih kuat. Sayang sekali, jika kamu adalah unicorn tulang muda, alangkah baiknya, aku bisa mengajakmu makan makanan enak. Lu Chen menatap tanpa daya ke arah tulang unicorn, dan menghela nafas panjang. Umat manusia sialan, selalu mencoba menculikku, pergi dari sini. Tulang unicorn menunjukkan wajah tulang yang ganas. Dengan seluruh kekuatannya, ia menyeret tubuh tulangnya yang masih membeku dan bergegas menuju Lu Chen. Hancurkan dunia. Dengan satu pukulan, itu menembus tekanan abadi, dan angin dari tinju itu meraung, menekan retakan yang tak terhitung jumlahnya di ruang angkasa. Ledakan, sebuah pukulan mendarat di tulang bahu Gu Qilin, yang menghancurkan tulang bahunya, dan ledakan terdengar di mana-mana. Hanya satu tulang bahu yang rusak, tidak seluruh tulang tubuh patah, dan tulang unicorn yang terdiri dari tulang putih yang tak terhitung jumlahnya tidak dapat dibunuh sama sekali, dan bahkan tidak mempengaruhi pergerakan tulang unicorn. Tetapi tulang unicorn telah merasakan kekuatan Lu Chen dan mengetahui bahwa tinju Lu Chen sangat kuat, jadi dia tidak berani bertarung dengan Lu Chen sama sekali. Dia selamat dari pukulan dan terus menyerang. Gu Qilin hanya ingin menggunakan kecepatan untuk menyingkirkan Lu Chen, bukan untuk melawan Lu Chen dengan putus asa. Lu Chen mengejarnya, dan meninju beberapa kali lagi, tetapi hanya mematahkan beberapa tulang, bukan seluruh Qilin. Jika pertarungan terus berlanjut seperti ini, paling banyak beberapa tulang lagi akan patah, dan cepat atau lambat tulang unicorn akan lolos. Pada saat itu, Lu Chen menyadari bahwa tulang dari tulang unicorn terlalu keras, dan tulang unicorn tidak dapat dikalahkan hanya dengan kekuatan dasar, jadi dia harus meningkatkan kekuatannya. Tidak ada seorang pun yang berpenghuni di sini, hanya Lingua yang ada di sana, jadi dia tidak takut ketahuan. 5 naga bertarung. Mengikuti teriakan pelan Lu Chen, suara nyanyian naga segera keluar dari tubuhnya, dan 5 urat naga keluar, mengelilinginya dengan cahaya. Saat berikutnya, 5 totem muncul di mata Lu Chen, kekuatannya melonjak tajam, dan auranya langsung melonjak. Naga, tulang unicorn menemukan ada 5 naga lagi di sekitar Lu Chen, dan tahu bahwa Lu Chen akan mengambil tindakan besar, jadi dia ketakutan dan melarikan diri lebih cepat. Namun segel es pada badan tulangnya belum terangkat seluruhnya, separuh badan tulang belum bisa bergerak, namun terseret oleh sisi lain badan tulang, dan kecepatannya masih belum cepat. Dalam sekejap mata, Lu Chen menyusul, dan mulai bertarung dengan tubuh pertarungannya, pukulannya sangat kuat. Hancurkan dunia. Dengan satu pukulan, tekanan peri runtuh, angin peri menderu-deru, dan bahkan ruangan itu hancur menjadi retakan besar. Bertarung denganmu. Tulang unicorn tahu bahwa dia tidak bisa melarikan diri, jadi dia tidak punya pilihan selain berbalik, mengangkat cakar tulangnya yang besar, dan menembak dengan sekuat tenaga. Ledakan, tinjunya bertabrakan dengan cakar tulang, dan terjadilah ledakan yang menghancurkan bumi, yang mengguncang seluruh gunung Xianghu. Saat berikutnya, Mie Sikuan menghancurkan seluruh cakar tulang, dan tubuh tulang dari tulang unicorn pun hancur. Pada saat itu, tulang unicorn dihajar hingga menjadi hujan besar pecahan tulang, yang menghujani gunung Xianghu. Di tengah hujan tulang, pil hewan putih dengan roh jahat yang kuat terbang dan langsung menghantam tanah. Pil binatang tulang tingkat keempat. Lu Chen menatap pil binatang putih itu dan tidak bisa menahan kegembiraannya. Tubuh tulang dari tulang binatang itu penuh dengan tulang keras, yang tidak ada hubungannya dengan pil tulang binatang. Justru karena dukungan dari pil tulang binatang inilah pertahanan tulang dari tulang binatang itu menjadi sangat keras, sehingga Lu Chen harus mengirimkan tubuhnya untuk meledakkannya. Mengambil kembali Bone Beast Pil ini dapat menghasilkan pelindung tulang yang keras dan tidak normal, yang dapat menahan serangan semua malaikat. Naga gemuk pasti sangat senang. Namun, Lu Chen sangat gembira, dan sebelum dia bisa mendapatkan pil tulang binatang, sesuatu terjadi pada pil tulang binatang itu. Setelah pil tulang binatang jatuh ke tanah bersama hujan tulang, pil itu segera menjadi bersinar dan jahat, dan kekuatan aneh meledak dari pil tersebut. Pada saat itu, banyak tulang patah di sekitar tertarik oleh pil tulang binatang, mereka terbang menuju pil tulang binatang, dan menempel pada pil tulang binatang, tanpa diduga dengan cepat mengumpulkan binatang tulang kecil.
Binatang tulang yang terlahir kembali ini berukuran sangat kecil, seukuran anak kucing, tetapi ternyata adalah seekor unicorn tulang kecil. Unicorn tulang kecil itu memiliki sedikit roh jahat, pangkatnya tidak jelas, dan matanya yang kosong baru saja terbuka. Ia ganas, dan terlihat bahwa ia masih dalam masa pertumbuhan. Unicorn tulang kecil, hebat sekali, aku benar-benar melakukan apapun yang kuinginkan, keberuntunganku sangat bagus hingga aku lumpuh. Ming Yue, punya unicorn lain, dan Vena bela diri unicorn lainnya. Lu Chen sangat gembira, dan dengan cepat mengulurkan tangan untuk menangkapnya. Namun ia tidak pernah menyangka bahwa unicorn tulang kecil itu akan mewarisi kelebihan dari kehidupan sebelumnya. Dia sangat cepat dan melepaskan diri dari tangan Lu Chen dalam sekejap. Terlebih lagi, tulang kecil unicorn tidak berhenti melarikan diri, dan langsung melarikan diri ke puncak gunung, dan menghilang setelah beberapa pukulan. Aku pergi. Lu Chen sedang terburu-buru dan bergegas mengejar, tetapi menemukan bahwa dia bahkan tidak melihat tulang kecil unicorn, jadi dia tidak bisa mengejarnya. Unicorn tulang kecil juga cocok untuk tekanan peri di Gunung Tulang Peri, dan memiliki kecepatan yang sangat cepat dari kehidupan sebelumnya. Lu Chen tidak dapat menangkapnya sama sekali dengan kecepatan langkah ringan di dunia fana. Dalam keputusasaan, Lu Chen tidak punya pilihan selain berbalik, menerobos kabut jahat, dan mencari Lingua yang diam. Tanpa diduga, Lu Chen lama mencari sebatang dupa, tetapi dia tidak melihat Lingua, jadi dia tidak bisa menahan perasaan sangat frustrasi. Di benua Yuanwu, karena ras dan faktor lainnya, dia tidak bisa bersama Lingua. Tapi bukan berarti dia akan mengecewakan Lingua, dia bisa mendapatkan kembali garis depan bersama Lingua di Xianyu, dan dia berencana untuk melakukannya. Namun saat itu, Lingua pergi dengan sedih dan bahkan tidak sempat menjelaskan kepadanya, sehingga ia tahu bahwa Lingua pasti sangat membencinya. Kalau tidak, mengapa Lingua tidak muncul saat kita bertemu di Gunung Xianghu? Baiklah, jika kamu tidak ingin melihatku, sampai jumpa. Saat aku menerobos Yuanxian, aku akan pergi ke negeri dongeng pegunungan dan laut untuk menemukanmu. Jika kamu tidak melihatku lagi, aku akan mencari Immortal Lingyin. Dia masih berhutang budi padaku. Dia akan membantuku menemukanmu. Lu Chen tidak dapat melihat Lingua, jadi dia berbicara ke sekeliling, terlepas dari apakah Lingua masih ada di sana, atau apakah dia dapat mendengarnya atau tidak. Setelah beberapa saat, Lu Chen tidak tinggal di sini lagi, dan terus mendaki, menahan tekanan yang semakin meningkat, dan langsung menuju puncak gunung. Ketika Lu Chen mendaki ke puncak gunung, beberapa jam kemudian, energi abadi di tubuhnya kosong, dan dia hampir lelah. Semakin besar tekanan abadi, semakin banyak energi abadi yang dikonsumsi, dan kecepatan pendakiannya juga akan melambat. Selain itu, dia menghabiskan terlalu banyak energi abadi dalam perjalanan, jadi dia harus memulihkan diri di tempat, berhenti dan mendaki puluhan kali. Tidak mungkin, tekanan abadi bukanlah paksaan, dan kekuatan jiwa agung di tubuhnya tidak dapat menahannya. Di puncak gunung, energi abadi menjadi lebih kuat, jadi Lu Chen hanya duduk dan berlatih, dengan cepat memulihkan energi abadi yang kosong di tubuhnya. Tepat ketika esensi abadi Lu Chen hampir pulih, sosok cantik muncul dan tiba-tiba muncul di sampingnya. Wei Hao. Lu Chen mendongak dengan waspada, dan melihat seorang wanita roh yang sangat cantik. Wanita spiritual itu tidak lain adalah Lingua yang dia sayangi. Dan aura Lingua begitu kuat sehingga dia adalah puncak dari peri, dan saya tidak tahu bagaimana dia mengolahnya. Untuk meningkatkan wilayah mereka dengan cepat, seluruh pasukan fanatik berlatih kungfu Tiangang Void melawan kerusakan pembuluh darah bela diri mereka, dan hanya dengan begitu mereka dapat menerobos keabadian surgawi. Dan 9 naga kembali ke satu Jue yang dia latih dengan cepat meningkatkan banyak alam di Gua Xianlei, dan baru sekarang dia dapat mencapai tahap tengah Dewa Surgawi. Meskipun Lingua memasuki alam abadi lebih awal dari mereka, itu belum lama ini. Bahkan jika Lingua memiliki fisik yang berkultivasi cepat, tidak mungkin meningkatkan alam secepat itu. Peluang besar apa yang ditemui Lingua untuk meningkatkan wilayahnya begitu cepat. Namun, Lu Chen hanya tertegun sejenak, dan kemudian semuanya tidak penting lagi. Yang penting Lingua bersedia keluar menemuinya. Lingua, Lu Chen buru-buru menghentikan latihannya, bangkit dari tanah dengan penuh semangat, dan hendak memegang tangan Lingua, tetapi menemukan tulang unicorn kecil di pelukan Lingua. Setelah tulang kecil unicorn ditangkap, nampaknya ia sangat takut dengan es Lingua, dan sangat patuh dalam pelukan Lingua, serta tidak berani bergerak. Kecepatan unicorn tulang kecil itu terlalu cepat,
bahkan aku tidak bisa mengejarnya, bagaimana kamu bisa menangkapnya? Lu Chen bertanya dengan heran. Kamu punya ruang ajaib di mana kamu bisa menyimpan hewan hidup. Linghua tidak menanggapi pertanyaan Lu Chen, tapi menyerahkan tulang kecil unicorn di pelukannya kepada Lu Chen, berikan pada Ming Yue. Ming Yue adalah tubuh unicorn, dan satu lagi unicorn baru akan memberimu lebih banyak kekuatan tempur. Kenapa kamu tidak memberikannya sendiri padanya? Lu Chen tidak mengulurkan tangan untuk mengambilnya, tetapi berkata, Ming Yue sangat merindukanmu, jika dia melihatmu, dia akan sangat bahagia. Kau berikan padanya untukku. Dengan ekspresi kosong di wajahnya, Linghua memasukkan tulang kecil unicorn ke tangan Lu Chen, lalu berbalik untuk pergi. Tunggu, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Lu Chen memanggil dengan tergesa-gesa. Saya sibuk. Linghua menanggapi dengan acuh tak acuh. Kamu kenal aku ingin bicara denganmu, kamu harus mendengarkan. Sambil memasukkan tulang kecil unicorn ke dalam manik yang kacau, Lu Chen melangkah maju dengan cepat untuk menghalangi jalan Linghua. Saya tidak tertarik mendengarkan. Linghua masih acuh tak acuh. Jika kamu tidak keberatan, aku bisa memaksamu untuk mendengarkan. Kata Lu Chen. Lu Chen, kamu sangat kuat dan mendominasi dunia fana, tetapi kamu harus jelas bahwa ini adalah negeri dongeng, aku tidak ingin mendengarkanmu, kamu tidak bisa memaksanya. Linghua melihatnya tapi berkata begitu. Kalau begitu aku akan mencobanya. Lu Chen tersenyum, dan bukannya bertarung, dia mengambil posisi menyerang. Dia ingin menanyakan sesuatu pada Linghua, tetapi Linghua tidak mau berbicara dengannya, jadi dia harus menggunakan kekerasan. Tentu saja, ini bukan menggunakan kekerasan untuk memaksa Linghua, tetapi menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan jawaban yang diinginkannya. Ayo, Linghua juga tidak membuka penglihatannya, tapi hanya mengangkat cambuk peri dan memasang postur bertarung. Saya telah berlatih teknik tinju terbaik dari peringkat abadi, Anda harus berhati-hati. Lu Chen mengingatkannya, dan kemudian dia menggunakan keterampilan bertarungnya. Dia membuang tinju Shishi dan mengayunkannya. Sungai es. Linghua mengabaikan pengingat Lu Chen dan menggunakan keterampilan bertarungnya. Dia melemparkan cambuk peri, dan dengan suhu rendah yang tak ada habisnya, seluruh daratan dalam radius 10 mil membeku menjadi es. Bentak, cambuk peri Linghua cepat dan panjang, tinju Lu Chen belum terkena cambuk peri sebelum dia memukulnya. Pada saat itu, tinju Lu Chen menghancurkan cambuk, tetapi tinju itu membeku karena suhu rendah, dan langsung membeku. Kekuatan bertarung keduanya memiliki ciri khas tersendiri. Pukulan Lu Chen sedikit lebih kuat, dan suhu rendah Linghua sangat menakutkan. Tiba-tiba, mereka terikat secara merata. Keterampilan tempur di dunia fana, karena mereka tidak dapat menyuntikkan energi abadi, kekuatan mereka di negeri dongeng telah menurun drastis. Lu Chen menggunakan keterampilan tempur pembunuh dunia, meremas tinjunya, dan langsung memecahkan segel es di tinjunya, lalu menatap Linghua dan berkata, tapi keterampilan tempur Gletsermu, tubuh cambuk yang dipenuhi energi abadi, telah melonjak dari keterampilan tempur dunia fana, dan kamu telah menjadi pejuang di negeri dongeng. Tanda seru, Linghua mampu membekukan separuh tubuh unicorn tulang besar itu dengan satu cambukan menggunakan teknik peperangan glasial, yang langsung membuat Lu Chen curiga. Oleh karena itu, ketika Lu Chen melawan Linghua, dia ingin membuktikan kemampuan tempur glasial Linghua, apakah cambuk itu memiliki esensi abadi. Hasilnya, Lu Chen mencobanya dan terkejut. Bagaimana yang dilakukan Linghua untuk mengubah keterampilan tempur dunia fana menjadi keterampilan tempur di negeri dongeng? Kamu mengalahkanku, aku akan memberitahumu lagi. Linghua tidak menanggapi pertanyaan Lu Chen, tetapi membuka pandangannya, ingin melawan Lu Chen dengan keras. Dan Lu Chen bahkan lebih terkejut lagi saat melihat penglihatan Linghua. Di dunia fana, visi Linghua adalah energi spiritual. Namun saat ini, penampakan energi spiritual Linghua menghilang, dan yang muncul di baliknya adalah penampakan energi abadi. Penglihatannya berubah, yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jika Lu Chen tidak terkejut, akan ada hantu. Anda harus tahu bahwa visi seorang pejuang bersifat seumur hidup dan tidak dapat diubah. Penglihatan Lu Chen telah berubah sekali, dari pembuluh darah bela diri Linglong ke pembuluh darah bela diri berbentuk naga, tapi itu karena pembuluh darah bela diri Linglong dihapuskan, dan Chaos Orb menyusun kembali pembuluh darah naga untuknya. Situasi Lu Chen sangat istimewa, ini termasuk dalam kehancuran dan pendirian, dan itu bukan termasuk dalam transformasi penglihatan sama sekali. Transformasi Linghua jelas merupakan transformasi alami,
dari energi spiritual menjadi energi abadi, yaitu transformasi visi. Siapapun yang mengalami perubahan penglihatan adalah seorang jenius surga, dengan kekuatan berbeda. Seperti Lu Chen, orang seperti ini berkultivasi dengan sangat cepat, dan bahkan kekuatan tempurnya tidak normal. Ini mungkin menjelaskan mengapa ranah Lingua melejit begitu cepat. Oke, kalau begitu aku akan mengalahkanmu. Lu Chen ingin mengetahui lebih banyak tentang rahasia Lingua, jadi dia tidak sopan, dan segera memanggil tubuhnya untuk bertarung dengan seluruh kekuatannya. Dari segi kekuatan dasar, meskipun kekuatan cambuk Lingua tidak sebaik kekuatan tinju Lu Chen, namun hanya sedikit lebih rendah. Visi Lingua diaktifkan sepenuhnya, jika Lu Chen tidak memanggil tubuh pertarungannya, dia tidak akan mampu menahan pukulan Lingua. Sungai es, hancurkan dunia. Kedua belah pihak berteriak pelan, mengacungkan cambuk dan tinju panjang mereka, dan saling berhadapan. Ledakan, tinju dan cambuk bertabrakan, menciptakan ledakan mengejutkan yang bergema di langit. Di akhir pertempuran, Mie Sikuan sedikit lebih baik, menghancurkan cambuk Gletser dan menjatuhkan Lingua beberapa meter jauhnya. Dan kekuatan tinju Lu Chen pada dasarnya telah habis, tidak dapat menyebabkan lebih banyak kerusakan pada Lingua, dan dibekukan lagi oleh suhu rendah Lingua. Namun, Lu Chen tidak peduli dengan pembekuan tangan kanannya. Sebaliknya, dia mengayunkan tangan kirinya untuk mengejarnya dengan cepat, dan kemudian meninju Lingua dengan tinju pembunuh dunia. Lu Chen mengejar terlalu cepat, dan Lingua tidak punya waktu untuk melawan dengan cambuknya, jadi dia bahkan menggunakan langkah ringan, dan sosoknya menghilang dalam sekejap. Langkah ringan kekaisaran. Saya juga menggunakan langkah cahaya kekaisaran di alam fana, tetapi tidak dapat menjalankan Yuan abadi, dan kecepatan di alam abadi tidak cepat. Tetapi mengapa langkah ringan kekaisaran yang kamu gunakan begitu cepat? Lu Chen menguji kecepatan Lingua dan terkejut lagi. Jangan bertengkar, Lingua telah melesat 100 kaki jauhnya, dan sudah mengetahui niat Lu Chen untuk melawannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, dan berkata dengan marah, jika kamu memiliki pertanyaan, kamu dapat menanyakannya secara langsung, kamu tidak perlu menggunakan kekerasan untuk mencobanya. Saya ingin bertanya langsung, tapi kamu tidak memberiku kesempatan untuk memberitahuku. Saya tidak punya pilihan selain membuat rencana yang buruk. Lu Chen tersenyum tak berdaya, dan berkata lagi, nah, naga gemuk dan yang lainnya tidak memiliki keterampilan tempur tingkat keabadian yang baik, apalagi gerak kaki tingkat keabadian, dan mereka masih memiliki keterampilan tempur dunia fana. Jangan lepaskan, bahkan aku masih menggunakan Yuguangbu, jadi aku melihatmu. Petik 2. Lu Chen berhenti, menatap Lingua lagi, dan berkata, kamu benar-benar menggunakan Gletser dan Yuguangbu di dunia fana ke tingkat peringkat abadi kamu gunakan untuk mengubahnya. Bukankah kamu bertengkar sengit dengan para sangsian itu? Kenapa kamu tidak mendapatkan keterampilan tempur tingkat peri yang bagus? Lingua tidak menjawab secara langsung, melainkan bertanya secara retoris. Mereka adalah pedagang yang tidak bermoral, dan mereka melakukan hal-hal yang berhubungan dengan dunia fana, jadi tidak ada barang bagus untuk dijual. Saya ingin keterampilan tempur yang lebih baik. Level di Yingzu ini rendah, dan tidak ada yang saya inginkan. Mungkin Sang Zong akan mendapatkan sesuatu yang bagus, tapi Sang Zong jauh di jalan Tongtian, tapi aku belum bisa pergi ke sana. Lu Chen berpikir sejenak, dan kemudian berkata, jika Anda memiliki metode untuk mengubah keterampilan tempur di dunia fana, Anda harus menyebarkannya, jika tidak, saudara-saudara di Legiun akan berada dalam situasi yang buruk. Saya tidak tahu bagaimana meningkatkan keterampilan bertarung saya dari dunia fana ke keterampilan bertarung di negeri dongeng. Tak satu pun makhluk abadi di negeri dongeng dapat melakukannya, karena makhluk abadi tidak memiliki kemampuan itu. Lingua menggelengkan kepalanya sedikit, tapi kemudian berkata, namun, ada seseorang yang memiliki kemampuan ini. Dia membantuku mengubah metode penyerapan energi Gletser dan Yuguangbu, dari energi nyata menjadi energi abadi. Sejak saat itu, tengah level S dan Imperial, langkah ringan secara langsung dipromosikan ke level tertinggi peringkat abadi. Petik 2. Tidak heran cambuk Gletsermu begitu kuat, dan juga memiliki efek membekukan. Kekuatannya hampir setara dengan keterampilan tempur penghancur duniaku. Yuguangbu telah ditingkatkan ke level tertinggi dari peringkat abadi. Sangat mudah untuk menembus tekanan abadi, dan kecepatannya harus super cepat. Apalagi peringkat yang sama, diperkirakan peringkat yang lebih tinggi pun dapat mengejar ketinggalan. Itulah kenapa kamu bisa menangkap tulang unicorn dengan santai,
Tapi aku tidak bisa. Lu Chen terkejut dan gembira, dan bertanya lagi, siapa orang itu? Bisakah saya bertemu dengannya? Saya memiliki banyak keterampilan tempur yang bagus di dunia fana, dan saya menunggu untuk meningkatkannya. Orang itu tidak ada di Penglai Wonderland, tapi di Mountain and Sea Wonderland, kamu tidak akan melihatnya. Linghua mengerutkan kening dan berkata begitu. Aku bisa pergi ke negeri ajaib gunung dan laut dan mengunjunginya secara langsung. Kata Lu Chen, dia hanya melihat beberapa orang di puncak peri roh. Roh abadi biasa bahkan tidak mengetahui kualifikasinya. Jika kamu bukan peri roh, kamu tidak akan bisa melihatnya. Linghua mengerutkan kening lebih erat lagi, dia ingin membantu Lu Chen menyelesaikan masalahnya, tetapi dia tidak tahu harus mulai dari mana. Luar biasa, kalau tidak salah, dia adalah kekuatan super dari ras roh, jadi kenapa dia bertemu denganmu? Lu Chen bertanya balik, karena, setelah aku tiba di alam abadi, pembuluh darah bela diriku bermutasi, jadi dia memanggilku. Kata Linghua, mutasi arteri bela diri dan transformasi penglihatan adalah kejeniusan surga. Lu Chen menghela nafas, dan kemudian berkata, kejeniusan Dao surgawi dari klan roh abadi secara alami dihargai oleh roh abadi tingkat tertinggi. Akan aneh jika dia tidak melihatmu. Tuliskan keterampilan tempur yang perlu ditingkatkan. Setelah saya kembali, saya akan meminta bantuannya. Linghua berkata begitu. Bisa, Lu Chen sangat gembira, dan segera membuka cincin luar angkasa, mengeluarkan beberapa kertas kulit binatang, pena dan tinta, dan menuliskan serangkaian keterampilan tempur di tempat. Ilmu pedang Mingyue menghancurkan bulan. Teknik perisai naga gemuk menutupi langit. Bintang patah tinju harimau ramping. Teknik gada Gao Hai adalah halilintar. Teknik tongkat Aoshan meledak. Teknik palu bunga runtuh. Api penyucian keterampilan tombak Kuan Yan. Kehancuran kapak pemula. Streamer ilmu tombak sedang mekar penuh. Pedang lembut Yuli, meteor. Mimpi buruk ilmu pedang Xiao Qian. Panahan sangguan jin menembus matahari. Ilmu pedang 10 pembantu. Serangan kombinasi sabit dan garpu Fest dan Niu Ding adalah bencana alam. Operasi kosong Waner menjungkir balikkan dunia. Juga, keterampilan tempurnya yang menebas langit yang tak terkalahkan di dunia fana, dan keterampilan membunuh kelompoknya, galaksi. Bahkan Ventian, ilmu pedang nyata yang mendominasi milik Master, ditulis untuk diberikan kepada Master di masa depan. Penggarap panah abadi 1000 roh dari Legiun dapat mengikuti Lingyan untuk berlatih Sun Piercing. Bagaimanapun, ini adalah keterampilan tempur dari penggarap panah, dan semua penggarap panah dapat mempraktikkannya, tetapi kekuatannya bergantung pada bakat individu. 1000 penyembuh lapangan Legiun juga dapat mengikuti Waner untuk berlatih tangan penghancur langit. Penyembuh tidak membutuhkan senjata, dan keterampilan tempur tangan kosong saking Sky Hands lebih cocok. Adapun 3000 pertempuran jarak dekat Legiun. Kualifikasi mereka tidak sebaik lusinan anggota inti. Untuk memfasilitasi keterampilan tempur umum yang terpadu, mereka telah mempraktikkan 3 jenis keterampilan tempur yaitu pedang, dan senjata. Namun, Zantian adalah teknik pertarungan tingkat surga tingkat tinggi, yang hanya cocok untuk orang-orang khusus dan tidak dapat digunakan sebagai teknik pertarungan umum. Bahkan keterampilan tempur tingkat menengah tingkat langit cocok untuk digunakan oleh bakat orang yang berbeda. Untuk 3000 keterampilan tempur jarak dekat yang bakatnya tidak terlalu tinggi, mereka tidak dapat digunakan sebagai keterampilan tempur umum. Lu Chen ingin lebih meningkatkan pertarungan jarak dekat San Qian, tapi dia tidak punya pilihan selain menuliskan keterampilan tempur tingkat rendah terbaik dari 3 pedang dan senjata. Linghua menerima semua keterampilan tempur yang ditulis oleh Lu Chen, dan tiba-tiba mengulurkan tangan gioknya, meraih pembuluh darah Lu Chen, melintasi denyut nadi ke laut, kamu harus melepaskan kewaspadaanmu. Lu Chen tertegun sejenak, dan kemudian dia menyadari bahwa dia tahu apa yang akan dilakukan Linghua, jadi dia tidak bisa tertawa atau menangis saat itu juga. Namun, dia dengan patuh membiarkan Linghua memeriksa denyut nadinya, dan dengan patuh melepaskan pertahanan mentalnya, membiarkan kesadaran Linghua melewati denyut nadinya dan langsung menuju lautan kesadaran. Menyeberangi denyut nadi ke laut dan mengajarkan keterampilan tempur lawan adalah sesuatu yang sering dilakukan Lu Chen di masa lalu. Kembali ke Linggu, Lu Chen menggunakan trik ini pada Linghua, dan mengajari Linghua keterampilan peperangan Gletser. Benar-benar giliran Feng Shui, sekarang giliran Linghua yang menggunakan jurus ini untuk mengajarinya metode langkah peri terbaik. Seperti yang diharapkan,
Lingua meninggalkan gerakan kaki tingkat keabadian tertinggi di lautan kesadaran Lu Chen, yang merupakan Imperial Light Step yang ditingkatkan. Lu Chen hanya membaca Yu Guangbu versi upgrade satu kali, dan dia tahu cara berlatih. Pada saat yang sama, Lu Chen juga terkejut dengan kedalaman pengetahuan seorang master tertentu dalam mengubah keterampilan tempur. Imperial Light Step dari alam fana ditenagai oleh energi sejati, dan hanya dapat menyerap energi sejati, bukan energi abadi. Namun, seorang master tertentu memulai dari 8 meridian gerakan kaki yang luar biasa, memodifikasi jalur meridian, memotong pergerakan esensi sejati, dan menerima esensi abadi, dan secara paksa memodifikasi langkah cahaya kekaisaran menjadi langkah kaki peri yang sesuai untuk negeri dongeng. Meskipun langkah Yu Guang adalah langkah fana, namun maknanya sangat dalam dan langkah tersebut sangat indah. Setelah esensi abadi diterima dan cocok untuk digunakan di negeri dongeng, itu akan ditingkatkan ke tingkat-tingkat tinggi, mencapai tingkat-tingkat peri terbaik. Lu Chen menderita karena kecepatannya tidak dapat mengikuti ritme, dan versi upgrade Yu Guangbu yang diajarkan oleh Lingua datang tepat pada waktunya. Dengan gerak kaki tingkat tinggi, Anda akan memiliki kecepatan tinggi, dan Anda akan dapat maju dan mundur dengan bebas di medan perang di masa depan. Kamu pelan-pelan memahami Yu Guangbu yang baru, aku pergi. Melihat Lu Chen kesurupan, Lingua berkata dengan dingin lagi. Tidak, masih ada yang ingin kutanyakan padamu, tidak bisakah kamu menunggu sebentar? Lu Chen menutup matanya dan berkata sambil mempelajari Yu Guangbu yang baru. Aku sibuk, aku tidak akan menunggumu, kamu bisa bertanya sekarang. Kata Lingua, pintu masuk ke negeri dongeng hanya ada di negeri dongeng Penglai, bukan di negeri dongeng pegunungan dan laut. Lu Chen berhenti, dan kemudian bertanya, saya tidak melihat Anda ketika saya memasuki dunia rahasia. Bagaimana Anda bisa masuk? Dia mengirimku masuk, kata Lingua. Siapa dia, dan bagaimana dia mengirimmu masuk? Lu Chen bertanya lagi. Dia adalah rahasia tertinggi dari roh abadi kita. Aku sudah memberitahumu banyak hal tentang dia, dan banyak yang telah bocor. Lingua mengerutkan kening lagi, dan berkata lagi, aku benar-benar tidak bisa berkata lebih banyak, jika tidak, jika bocor, akan menimbulkan kejutan di negeri dongeng. Ini bukan hari pertama kamu mengenalku, betapa kakunya mulutku, apa kamu tidak percaya? Lu Chen bertanya balik, bukannya aku tidak bisa mempercayaimu, tapi dia. Lingua berhenti, mengertakkan gigi lagi, dan berkata dengan samar, dia bukan milik dunia ini, dia pasti tidak terlihat di dunia ini, kan? Mengerti maksudku, mungkinkah dia, seperti lingin abadi agung saat itu, meskipun dia ada di dunia fana, dia hanya bisa bersembunyi tanpa terlihat dengan memisahkan manusia dari Tuhan. Lu Chen mengerutkan kening, dan bertanya dengan heran. Agak mirip, tapi dia berbeda dengan Lingyin Daxian. Pokoknya, jangan tanya terlalu banyak. Lingua memandang Lu Chen yang masih berpartisipasi dalam penelitian dengan mata terpejam, dan berkata, dia orang baik, dia sangat baik padaku, dan dia juga membantuku. Cepat naikkan levelnya, asalkan itu permintaanku. Dia akan mencoba yang terbaik untuk memenuhinya. Jika aku mengembalikan keterampilan tempur itu, dia mungkin akan membantu. Sibuk memodifikasi. Lu Chen membuka matanya, dan menatap Lingua dengan curiga. Ada sinar kecemburuan di matanya. Dia adalah seorang penatua yang sangat tua. Melihat tatapan tajam Lu Chen, Lingua tidak bisa menahan senyum, dan menjelaskan dirinya sendiri untuk mencegah Lu Chen tenggelam semakin dalam ke lautan. Kecemburuan. Tetua kuno, itu adalah ahli yang sangat kuat. Lu Chen merasa lega, senyumnya mekar, dan api kecemburuan di matanya langsung padam. Kalau tidak, menurutmu pria tampan seperti apa? Melihat kemunculan Lu Chen yang sudah mati, Lingua berkata dengan marah. Lalu apa? Tidak bisakah kamu memberitahuku bagaimana ahli ini mengirimmu ke alam rahasia hati peri? Lu Chen terkekeh, dengan cepat mengganti topik pembicaraan, dan mengarahkan Hua Feng kembali ke pertanyaan sebelumnya. Dia menyuruhku menutup mata dan membukanya setelah 10 napas. Lingua memang sudah berhati lembut terhadap Lu Chen, namun tidak tahan dengan kelembutan hati Lu Chen, dan akhirnya membocorkan segala sesuatu yang tidak boleh diungkapkan. Saat aku membuka mata, aku datang ke sini dan bertarung dengan tulang besar itu unicorn. Aku tidak berani membunuhnya. Jadi dia kabur sampai kamu muncul. Lu Chen bertanya dengan aneh. Aku tahu bahwa setelah kematian monster tulang besar, ia akan terlahir kembali sebagai monster tulang kecil, tapi kamu tidak bisa menghancurkan semua tulang monster tulang besar menjadi bubuk.
Jika unicorn tulang besar berubah menjadi tumpukan bubuk, ia tidak akan mampu meregenerasi unicorn tulang muda. Saya ingin mengirim unicorn tulang kecil ke Mingyue. Tapi skill tempur glasialku hadir dengan kekuatan pembekuan, yang bisa membekukan semua unicorn tulang besar dan mengubahnya menjadi tumpukan bubuk es, sehingga tidak bisa terlahir kembali. Aku sudah menunggu kesempatan, tapi aku tidak menyangka kamu akan datang. Kamu kebetulan meledakkan tulang besar unicorn, bukannya menghancurkan semuanya, dan beberapa tulang membuatnya beregenerasi. Linghua menjelaskan, jadi begitu. Lu Chen menghela nafas, dan kembali ke topik sebelumnya, bisakah Anda memberitahu saya bahwa ahli itu berasal dari klan peri itu? Roh, Linghua berpikir sejenak, dan setelah berjuang, dia perlahan mengucapkan dua kata dan mengungkapkan rahasia lainnya. Roh, alis Lu Chen bergetar. Ketika dia tiba di alam abadi, dia jarang memanggil ras roh, dan biasanya memanggil Lingxian. Sangat tidak normal jika Linghua memanggilnya seperti ini, itu hanya menunjukkan bahwa ahlinya berasal dari ras roh, tetapi belum tentu peri roh. Itu bukan peri, apa itu? Linghua tidak perlu mengatakan apapun tentang ini, Lu Chen menebaknya dengan sangat baik, dan dia mengetahuinya dengan cukup baik. Karena itu, Lu Chen sangat terkejut bahkan ekspresinya pun berubah. Oke, pada dasarnya kamu sudah menebak dari mana asalnya, tolong jangan bertanya lagi, aku tidak ingin mengungkapkannya lagi, kata Linghua. Bagaimana dia bisa sampai di sini? Lu Chen tidak terlalu peduli, selama Linghua mau berbicara, dia akan terus bertanya. Terakhir kali, alam rahasia hati peri dibuka, sudah bertahun-tahun. Linghua tidak tahan dengan siksaan lembut Lu Chen, jadi dia harus mengungkapkan rahasianya lagi, mengatakannya dengan samar. Dikatakan bahwa ada hubungan antara alam rahasia hati peri dan alam atas, jadi itu benar. Pada saat itu, Lu Chen mengerti maksud Linghua, dan ekspresinya semakin tak terduga, entah itu kebahagiaan atau kekhawatiran. Tetua kuno klan roh itu berasal dari alam atas, atau dari alam rahasia hati peri, dan kemudian bersembunyi di tempat berkumpulnya peri roh di negeri dongeng pegunungan dan laut selama bertahun-tahun. Di sisi Lingxian, ada seorang tetua kuno dari alam atas yang tersembunyi, kekuatan ini luar biasa. Hanya saja kali ini alam rahasia hati peri dibuka, tetapi tetua kuno tidak memasuki alam rahasia, jadi dia tidak ingin kembali ke alam atas. Dia tidak memasuki dunia rahasia, tapi membiarkanmu masuk. Bukankah dia ingin kembali? Lu Chen bertanya lagi. Dia ingin kembali, tapi dia tidak bisa, jadi dia harus mengirimku ke dunia rahasia untuk mencari peluang. Linghua menghela nafas, dan berkata hampir memohon, aku mohon, tolong jangan tanya aku lagi, aku akan membocorkan semua rahasia Lingxian. Oke. Aku tidak akan bertanya tentang dia lagi, aku akan bertanya tentang kamu. Melihat Linghua merasa malu, Lu Chen tersenyum malu, dan berkata, ada banyak peluang di alam rahasia hati abadi, dan ada juga peluang besar di antara mereka. Apakah ahli itu memberi Anda nasihat, di manakah peluang besarnya? Memiliki. Linghua mengangguk. Peluang besar apa itu? Mata Lu Chen berbinar, dan dia mendapatkan kembali energinya di tempat. Dia tidak bilang, aku tidak bertanya, tapi dia bilang dia ada di Xian Xinlin. Linghua berkata lagi, lokasi spesifiknya agak rumit. Saya tahu cara menuju ke sana, tapi saya tidak tahu bagaimana mengatakannya. Kalau begitu, tak perlu dikatakan lagi, bawa saja aku ke sana. Lu Chen tersenyum. Kamu ingin mengambil peluang besar bersamaku. Linghua berkata dengan marah. Hei, apakah kamu mengenalku di hari pertama? Apakah aku terlihat seperti seseorang yang mau mengambil risiko denganmu? Lu Chen menghela nafas dan berkata dengan agak sedih. Menyukai. Linghua memutar mata Lu Chen sedikit, lalu berkata dengan marah, kamu begitu kejam dengan harta dan peluang, kamu memetik angsa liar, dan tidak ada yang tersisa.